Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita merefleksikan kehidupan spiritualitas kita dalam masa-masa Jumat Agung dan Paskah ini. Kita akan memulainya dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam satu minggu ini. Pada pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami agar kami mengerti firman Tuhan. Dan agar Allah Roh Kudus juga boleh menyegarkan dan menguatkan kehidupan spiritualitas kami dalam menyambut masa-masa Jumat Agung dan Paskah. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas 22 ayat 54 sampai dengan yang ke-62. Judul perenungan hari ini akan saya beri judul Dia yang Mengkhianati Yesus. Namun saya hanya akan bacakan dari ayat 59 sampai 62 saja. Demikianlah firman Tuhan. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara, pada masa-masa Perang Dunia Pertama, kesatuan dan solidaritas dari seorang prajurit merupakan sebuah hal yang penting karena menjadi penentu kemenangan di dalam saat-saat berperang. Maka ketika misalkan terjadi peristiwa di mana seorang prajurit meninggalkan medan peperangan atau pos penjagaannya dengan alasan apapun, ia akan didakwa sebagai seorang pengkhianat dan akan dijatuhi hukuman mati. Menariknya jika kita melihat permasalahan yang terjadi di dalam hidup umat Kristen, mungkin sebagian berpikir bahwa pengkhianatan atau penyangkalan itu tidak terlalu berat kasusnya. Apalagi jika kita membicarakan mengenai kisah penyangkalan Petrus terhadap Yesus. Karena akhir ceritanya itu adalah Petrus mendapatkan pengampunan dan pemulihan dari Allah. Namun benarkah demikian bahwa Allah yang Maha Kasih akan terus memberikan pengampunannya kepada setiap umatnya yang berdosa, khususnya dalam hal penyangkalan ini? Kita akan bahas secara singkat pagi ini. Saya akan memberikan beberapa poin mengapa penyangkalan iman itu dapat disebut sebagai dosa yang serius. Yang pertama, Allah tidak selalu memberikan anugerah kesempatan untuk bertobat. Memang Allah telah memberikan kesempatan pertobatan itu kepada Petrus, tetapi Yudas tidak dapat kesempatan itu. Kita sama-sama tahu Yudas pada akhirnya gantung diri. Lalu yang kedua, Allah itu kudus dan adil, bukan hanya Allah yang penuh kasih. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa setiap perbuatan yang berdosa, apalagi menyangkali Tuhan Yesus, mendapatkan konsekuensinya, yaitu maut. Yang ketiga, Tuhan Yesus sudah berkata di Matius 10 ayat 33, bahwa setiap orang yang menyangkalinya di depan manusia, maka Tuhan Yesus pun akan menyangkal mereka di hadapan Bapa di surga. Saudara, jika demikian, apa yang dapat kita aplikasikan melalui perenungan firman Tuhan hari ini? Yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa setiap dari kita itu berpotensi menyangkali Tuhan Yesus. Kita semua dapat menyangkali Yesus demi untuk mendapatkan pengakuan manusia, baik itu di dalam kehidupan sehari-hari ataupun menyangkal iman kita. Misalnya ketika kita diajak untuk melakukan perbuatan dosa, namun oleh karena kita sungkan dengan orang yang mengajak kita tersebut, maka kita melakukan perbuatan dosa itu. Ini pun termasuk di dalam menyangkali Yesus di hadapan manusia.
Namun tingkatan dosa itu tentu saja ada yang ekstrim. Dan ekstrimnya adalah ketika kita betul-betul meninggalkan iman kita dari Tuhan Yesus. Yang kedua yang dapat kita aplikasikan dari perenungan firman Tuhan ini adalah sikap hati seperti Petrus yang menangisi kelemahan diri kita karena jatuh ke dalam dosa itu sungguh sangat penting untuk dilakukan dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita ini sudah seberapa sering kita menyesali dan menangisi akan dosa-dosa yang kita lakukan. Atau jangan-jangan semakin lama kita menjadi orang Kristen, maka semakin pula kita berbuat dosa. Saya harap tidak demikian, saudara. Saya berdoa agar kita semua selalu memiliki pemahaman bahwa kita sesungguhnya perlu Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Dan bahwa keselamatan itu bukanlah sesuatu yang pantas kita dapatkan, kecuali hanya karena anugerah Allah. Saudara, kehidupan umat Kristen bukan hanya selalu membicarakan tentang moralitas atau perilaku yang baik yang nampak di hadapan manusia, tetapi juga kehidupan spiritualitas kita di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami diingatkan kembali akan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan serta menguatkan kami tentang betapa pentingnya bagi kami untuk selalu membangun spiritualitas kami di dalam Tuhan Yesus. Tuhan, kami sadar bahwa kami lemah dan terbatas. Maka dari itu kami memohon agar kiranya Allah Roh Kudus senantiasa memampukan kami agar kami dapat melaksanakan firman ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.